Halo Bapak Ibu, balik lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan sedikit membahas yaitu indeks kita ya. IHSG kita hari ini terkoreksi lumayan dalam ya, sampai 1%-an ya. Tiba-tiba di sesi kedua itu tiba-tiba ambruk ya. Turunnya lumayan dalam, buat kita juga kaget juga sebenarnya ya. Saya akan sedikit menganalisa untuk IHSG kita seperti apa, apakah sudah sangat downtrend. Menurut saya ini polanya pola-pola sideways ya. Dia belum bisa tembus area resisten di 6090 sampai 6100-nya belum bisa tembus, wajar dia terkoreksi. Sekarang dia melewati support pertama yaitu sekitar 6020 sampai 6040-an. Dia terkoreksi di sana, turun melewati support pertama. Nah, support kedua ada di mana? Untuk IHSG kita di harga psikologisnya itu 6.000 sampai 5980 ya. 5980 sampai 6.000 itu area support kuat IHSG kita. Apakah akan ke sana? Kemungkinan akan ke sana ya. Tapi semoga tidak sampai jebol 6.000-nya dan kembali mantul ya. Semoga tidak jebol 6.000-nya karena mungkin sedikit terkait PPKM kita yang diperpanjang ya selama 6 minggu. Mungkin marketnya membaca seperti itu ya, mungkin. Tapi semoga tidak menjadi masalah besar ya. Karena IHSG kita juga masih sangat oke lah. Maksudnya dia tidak anjlok banget dan dia masih dalam posisi sideways panjangnya. Nah, semoga tidak sampai jebol 6.000-nya. Kalau jebol 6.000 ya dia akan mengetes dulu di area 5.900-nya. Kalau bisa kuat ya semoga kuat ya. Tidak jebol lebih dari itu untuk IHSG kita. Karena dia ada resisten kuatnya di 6.100 masih belum bisa ditembus. Ya, mungkin polanya akan sideways terlebih dahulu dan memang sudah cukup lama IHSG kita sideways ya. Beberapa bulan yang lalu dari bulan 1 ya, dari bulan ini dia sudah mulai sideways seperti ini ya. Jadi ya marketnya masih polanya masih sideways. Oke, saya akan membahas rekomendasi saya pada kemarin sore tanggal 6 ya, tanggal 12 Juli, maaf. Itu yaitu mari kita lihat marinya naik atau tidak. Ya, mari naik. Naik sebenarnya. Ya, naik di harga 334 sudah saya infokan sebelum video kemarin ya. Video kemarin saya sudah bilang ada resist di 334 dan tidak jebol. Dia mantul ke bawah. Kalau memang mau jual ya 1% lebih sih. Cuma ya mungkin tidak kejemput atau tidak kejual ya. Saya anggap ini tidak kejual ya. Saya anggap ini tidak kejual. Dan saya suruh teman-teman untuk beli lagi pembelian kedua pada closingan hari ini ya. Di harga 320 untuk mengaverage harga pembelian kita yang pertama di 330 ya. Jadi kita beli lagi di harga sekarang 320. Kenapa saya menginstruksikan mari untuk diambil lagi? Pertama, bandarnya juga masih akumulasi ya. Menurut saya ini masih koreksi yang wajar. Jadi tidak usah terlalu panik ya. Selama dijaga di atas sekarang ada support di 312 ya. Selama sekarang posisinya selama dijaga 312 masih oke. Tapi kalau jebol lagi ya boleh stop loss ya, buang semua ya. Tapi kalau memang teman-teman tadi sudah stop loss ataupun jual untung sedikit ya, saya udah infokan sebelumnya. Kalau memang tidak bisa naik 334, jual saja 332 atau jual modal pada video kemarin ya. Kalau sudah lepas ya tidak masalah. Boleh ambil lagi ya, boleh. Pada closingan hari ini boleh diambil lagi, boleh. Ya, area
TP-nya ya pertama 324. Kalau berhasil naik 324, kemungkinan akan mengetes lagi di 330. Paling tidak dia harus melewati 324. Ya. Kalau 324-nya berhasil ditembus, ya, kemungkinan dia akan ke 330 sampai 334. Itu plan-nya seperti itu. Area stop loss-nya tadi 312. Untuk mari contoh kemarin yang saham yang kemarin kita ambil beberapa hari yang lalu, yaitu BNI ya. Ya, kita ambil pada saat di sini. Ya, tanggal 7 bulan 7. Di sini kita ambil. Ya, saya anggap ini tidak naik ataupun tidak sebenarnya cuan, harusnya cuan di sini. Tapi banyak teman-teman yang tidak kejual, ya. Tidak kejual, dan saya sudah menginfokan sebelum-sebelumnya itu batas terakhir dia di 340, ya. Support terakhir dia di 340. Kalau masih di atas 340, ya karena sudah terlanjur turun seperti ini, ya jangan di cut loss, ya. Kenapa jangan di cut loss? Karena ini sudah masuk ke support kuatnya 340. Ya, lebih baik kita tunggu dia masih bertahan atau enggak. Kalau memang jebol 340 ya buang. Ya sudah saya infokan sebelum-sebelumnya maupun di grup ataupun di YouTube ini. Boleh dicek video-video saya sebelumnya. Pada tanggal 7 bulan 7 ya. Ini saya berikannya pada saat menu buy close. Tanggal 7 bulan 7. Dan hasilnya dalam 4 hari saja kita hold, kita sudah cuan. Cuan lumayan. Berapa persen naiknya hari ini? Ya, di atas 4%. Ya, ya sudah cuan. Di sini saja kita sudah cuan kemarin. Kalau teman-teman TP saja sudah cuan 356. Ya, bagi yang nggak TP ya untungnya naik lagi kemarin. Dan cuan. Ya, seperti itu. Kenapa bisa? Karena secara teknikal dia ada support kuat di 340. Jangan panik. Ya, jangan terlalu panik. Karena kalau teman-teman sudah tidak stop loss, ya udah tanggung. Kenapa harus di stop loss di 340? Karena itu sudah support kuat. Tunggu sampai dia jebol 340, baru kita stop loss. Tapi kalau masih di area range itu, ya sudah hold saja. Dan terbukti dia balik cuan. Ya, jadi kalau memang sahamnya masih oke, boleh di hold. Tapi kalau sahamnya sudah downtrend, wajib dibuang. Itu saja. Dan semua rekomendasi yang saya berikan itu saya tetap informasikan. Ya, saya informasikan area support kuatnya dan area TP maupun stop loss-nya. Seperti itu. Oke, saya akan bahas rekomendasi saya hari ini yaitu agro. Ya, saya suruh beli sore ini untuk dijual besok pagi. Ya, menurut saya agro oke. Kenapa dia berhasil rebound saat market crash? Tidak crash juga ya. Ya, wajar aja sebenarnya turun naik seperti itu. Ya, berhasil rebound. Semoga paling tidak dia ada resisten sekarang. Ya, terdekat deh. 2030 sampai 2055. Itu resistennya agro. Untuk area support sekarang ada di 1920 sampai 1500 ya. Kalau ditanya posisi agro masih oke, masih sangat oke selama dijaga di atas 1900. Kenapa? Karena dia polanya lagi uptrend dan membuat base di atas. Itu oke. Beda cerita kalau dia downtrend, dia membuat base di bawah. Itu lebih beresiko karena arusnya dia lagi turun, bukan naik. Beda dengan agro yang arusnya lagi naik. Ya. Semoga besok bisa cuan secukupnya 1-3%. Batas stop loss untuk support quote-nya di 1900. Ya. Batas support quote-nya di 1900 untuk agro. Oke, saya akan membahas sekitar 26 saham yang sudah di-request oleh teman-teman grup. Buat teman-teman yang baru lihat YouTube saya, jika mau join grup Telegram saham, yaitu pemahaman saham tanpa spasi,
itu bisa dicari di Telegram ya. Ketik aja pemahaman saham tanpa spasi, itu grup saya. Ya, ataupun klik link yang ada di deskripsi grup ya. Itu lebih aman supaya tidak nyasar ke grup tipu-tipu ya. Hati-hati karena grup saya sudah beberapa yang menipu ya, mengatasnamakan pemahaman saham tapi dibuat untuk menipu ya dengan embel-embel titipan dana investasi. Saya tidak pernah menerima itu ya. Oke. Oke, saya akan lanjut ke analisa untuk saham-saham yang sudah di request. Pertama PTBA. PTBA sebenarnya ya masih ada support kuat ya. Ini saya bilang support kuat di 2560 itu support kuat dari PTBA untuk sekarang. Ya selama dijaga itu ya coba hold aja kalau sudah ambil di barang. Ya batas toleransinya di 2050 untuk PTBA. Resisten sekarang ada di 2100 sampai 2120 untuk PTBA. Ya, paling tidak dia lebih bagus jika harus break dulu di 2100 ya. Ya, untuk PTBA. Semoga besok bisa menguji resisten itu ya. Lanjut ke BMHS, ini kayak sepertinya belum ada chartnya. Kenapa belum ada chartnya? Oh ada, udah ada. Coba lihat, sudah ada chartnya. Nah ini kalau ditanya analisanya seperti apa, hati-hati. Ini saham sudah arah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus hari ini turun ya wajar, hati-hati ya. Menurut saya jangan dimasuk aja lah. Kalau udah arah dan sudah terkonfirmasi untuk turun, lebih baik hindari dulu. Kalau ditanya area supportnya ada di 920 untuk support sekarang untuk BMHS. Saran saya ya lebih baik jangan coba masuk dulu lah. Karena ini lebih ke gambling. Ya, karena secara teknikal belum bisa kebaca seluruhnya. Karena masih baru, saham baru agak susah untuk dibaca. Lanjut ke BRIS. BRIS ya masih oke, sebenarnya masih oke selama dia masih tahan di 2250 ya. Masih oke selama ditahan di 2250, batas toleransi di 2200 ya. Batas toleransi penurunan di 2200. Selama ditahan di 2250 masih oke. Area resisten sekarang ada di 2320 sampai 2360 untuk BRIS masih oke selama ditahan di support yang tadi 2250. Oke, lanjut ke IRA. IRA ada support kuat ya. Support kuat di 2030 sampai 2000 ya. Sampai 2000 itu salah satu support kuat. Kalau sampai jebol lagi lebih baik kondisikan untuk mulai cicil jual ataupun stop loss ya. Ya kalau sampai jebol 2000 itu sudah kurang menarik karena dia kemungkinan akan tes lumayan jauh di harga 1880 sampai 1850 ya. Cukup dalam. Jadi hati-hati kalau jebol 2000-nya. Kalau selama masih dijaga itu masih oke lah. Dan paling lebih baik itu harus naik lagi lah minimal di atas 2100. Itu akan jauh lebih aman untuk IRA. Oke, lanjut ke SEM. Aduh, ini air turunnya bantingan ya. SEM ini. Bila supportnya ada di sekarang ada di closing di 6 pertama di 670 sampai 650 itu support krusial
untuk SEM di 650 itu ada support, bisa dikatakan pertahanan untuk masih kondisi tren. Tapi kalau sudah jebol 650, hati-hati, kemungkinan dia akan uji ke 620 sampai 630 ya. Hati-hati ya kalau sudah jebol 650-nya. Semoga bisa mantul. Harusnya sih bisa mantul ya. Harusnya ya. Lanjut ke untuk resistnya ya. Sekalian saya akan kasih tahu resistnya ada di 690 sampai 700 untuk SEM, untuk resistnya ya. Lanjut ke SOTS. Berusaha mencoba rebound ke atas ya, tapi ada resist yang cukup kuat di pertama dia harus lewat dulu 530, baru akan coba menguji resist di 540 sampai 550 ya. Akan lebih menarik kalau bisa jebol minimal harus di 540, akan jauh lebih bagus. Semoga dia menguji dulu 530-nya. Kalau kuat mungkin lanjut ke 540 sampai 550. Support sekarang ada di 500 sampai 505 untuk SOTS. Lanjut ke Antam. Antam masih oke lah ya, selama dijaga di atas 2.500 sampai 2.530 masih oke lah untuk Antam ya, masih uptrend. Sekarang mungkin akan coba menguji resisten di 2590 sampai 2630 ya, untuk Antam masih oke. Lanjut ke MMLP. MMLP sudah mulai kurang menarik ya. Ya, sudah mulai kurang menarik. Kalau ditanya supportnya sekarang ada di 690 ya. 680 sampai 690 ya. Semoga tidak jebol itu ya. Tidak jebol bisa mantul. Kalau tidak mantul hati-hati, dia akan ke 650, cukup jauh. Ya, cukup jauh. Kondisikan batasi resiko di 680 untuk MMLP. Lanjut ke BBKP. Sideways di bawah. Support ada di 400 ya. Resist ada di 410, 414. Sideways di bawah. Lanjut ke dinar. Ya, saham gorengan ya. Ya, hati-hati deh. Ya, ini saham-saham naiknya cepat, bantingan juga cepat, resisten ada di 296. Kalau gagal break akan uji ke 280 sampai 276. Ya, itu support 276, 280, resisten ada 296 untuk dinar. Hati-hati, ini gorengan ya. Main cepat saja kalau saran saya seperti itu. Posisinya uptrend ya. Uptrend, bahkan sangat uptrend untuk sekarang. Siap-siap antisipasi untuk diguyur. Lanjut ke DOIT. Downtrend ya, hati-hati ini. Support ada di 296 sampai 286. 296 sampai 286 itu range support kuatnya. Kalau tidak berhasil mantul hati-hati. Resisten sekarang ada di 310 sampai 318 untuk DOIT posisi downtrend. Lanjut ke BBCA.
BBCA tidak mampu tembus resisten ya. Tidak mampu tembus resisten di 30.000 30.000. Bentar. Ini dulu. 30850 tidak bisa ditembus, itu salah satu resisten BBCA ya, karena dia lagi sideways di bawah. Support sekarang ada di 30.000, itu support kuatnya ya. Selama masih di atas itu mungkin dia akan bermain dulu di range harga yang tadi saya sebutkan, posisinya sideways di bawah. Lanjut ke AGRS. AGRS ya gorengan-gorengan lah. Ini hati-hati ya. Resisten di 270 sampai 268 sampai 270 ataupun maksimal di 280, itu resisten dari AGRS. Support sekarang ada di 220 224 ya. Posisinya masih mencoba rebound ke atas tapi belum konfirmasi untuk uptrend untuk sekarang. Ya, karena dia kepentok juga area resist untuk hari ini. Bisa dibilang dia lagi posisi sideways tapi masih di bawah. Lanjut ke B. Kok ada dua sih BMHS nih. Lanjut ke zinc. Zinc ya kalau ditanya sekarang area supportnya ada di mana? Support kuatnya ada di 140 142. Ya, itu support kuatnya untuk sekarang. Posisinya gimana? Posisinya sekarang mencoba rebound ke atas. Mungkin akan menguji area resisten lagi di 146 148. Ya, itu area resisten untuk zinc sekarang. Kalau bisa tembus kembali ke 151 152 untuk zinc. Ya, kalau tanya support kuatnya ada di 140 142. Kalau sudah di bawah 140 lebih baik hati-hati kalau sudah jebol, karena sekarang dia masih bisa rebound dan semoga mencoba rebound ke atas. Posisinya seperti itu sekarang. Lanjut ke bicap. Bicap mulai agak downtrend ya sekarang. Ya hati-hati, mulai agak downtrend sekarang bicap ini. Kenapa? Satu, dia gagal bertahan di support 112, sekarang closing ada di bawah 112 111. Sekarang berarti ada support kuat ya, harusnya ini kuat support ini. Ya, semoga tidak jebol di 108 ya. Kalau 108 jebol dia akan coba uji di 104. Posisinya sekarang sudah mulai downtrend. Hati-hati. Untuk bicap kalau tanya resisten ada di 118 sampai 120 untuk bicap. Lanjut ke DMX. Uptrend, sangat uptrend ya. Sangat uptrend, batas support sekarang di 1950 ya. Itu area support aman dia. Area support ini deh, uptrend dia. Kalau koreksi mungkin batas amannya di 1900 ya. Itu batas aman untuk DMX untuk sekarang, posisinya sangat uptrend, dikawal saja. Resist ada di 2100. Lanjut ke Capic. Capic ya ada support sekarang ada di 105 ya. Itu support, salah satu support kuat untuk Capic. Semoga tidak jebol 105. Kalau 105 jebol akan ke 100. Posisinya sudah mulai downtrend. Resist ada di 112 sampai 115 ya untuk Capic. Dan juga Adro. Adro sideways di bawah,
Support ada di 1.200 deh. Itu support terakhir 1.200 sampai 1.220 ya, itu support. Resisten ada di 1.250 sampai 1.270 untuk adro. Ya, sideways, masih sideways polanya. Akan lebih menarik kalau bisa break di 1.270. Oke, lanjut ke WMUU. Mencoba rebound, tapi ada resisten di 170 yang masih kepentok ya. Support sekarang ada di 163 sampai 160. Itu support dia. Resist ya tadi di 170 sampai 175. Lanjut ke MPMX. Hati-hati ya, ini hati-hati, ada support di 700, semoga tidak jebol ya, paling tidak mantul lah ini, karena ini salah satu support kuatnya di 700. Kalau berhasil mantul mungkin akan uji resisten di 715 sampai 720 untuk MPMX ya. Oke lah selama masih di atas 700. Lanjut ke SCMA. Ya, posisi masih uptrend. Semoga tidak sampai jebol di 2050-nya ya. Semoga tidak jebol di sana ya. Paling tidak ya, semoga mantul lagi naik ke atas. Akan coba uji resisten di 2150 sampai 2200 untuk SCMA ya. Semoga kuat di sana. Semoga tidak jebol 2050-nya. Posisi ya sekarang masih uptrend, tapi akan berbahaya kalau dia jebol 2050-nya atau 2000-nya. Akan berbahaya. Tapi untuk sekarang posisinya semoga masih dijaga. Ya. Penurunannya semoga dijaga dan lebih baik, lebih aman dia bisa break di atas 2150, itu akan jauh lebih menarik untuk SCMA. Lanjut ke BABP. Set di bawah ya. Support ada di 260, 262 ya. Resisten ada di 276, 280. Belum menarik kalau belum bisa break dari 300-nya. Itu belum menarik untuk BABP. Lanjut ke MTK. Sama, dia ada support sekarang di 2450. Itu salah satu support kuat MTK, semoga tidak jebol dan bisa balik lagi paling tidak di atas 2540. Itu akan lebih bagus buat MTK kalau bisa naik lagi di 2540. Ya, resist selanjutnya ya pertama ya harus lewati dulu 2540 sampai 2570. Itu resisten dari MTK supaya polanya kembali naik. Ya, kalau sampai jebol hati-hati. Kalau sampai jebol 2450 hati-hati. Lanjut ke base. Downtrend ya, hati-hati teman-teman. Hati-hati ini, sudah sangat downtrend. Support terakhir ada di 120. Sebenarnya ini sudah tidak layak untuk kalau saya tidak akan hold saham ini. Apa? Karena ini sudah polanya sudah sangat downtrend. Berharap tidak jebol, berharap ini besok bisa mantul lagi ke atas. Paling tidak di 128 itu resisten sampai 130 itu resistennya. Untuk sekarang supportnya ya mungkin akan, semoga dia buat base dulu ya. Paling tidak penurunannya dibatasi sampai 123 ya. Yang sampai jebol 123-nya. Ya. Lebih bagus dia buat sideways dulu, tapi polanya sudah downtrend, kurang menarik
untuk base. Oke, yang terakhir BBHI. Wow, luar biasa. Resisten ada di 3480 sampai 3600. Ya, itu resisten. Apakah bisa selama bertahan di paling tidak sekarang di 3180-nya masih oke ya. Selama bertahan di 3180 masih oke. Kemungkinan mencoba uji resisten yang tadi saya sebutkan ya. 3480-nya untuk BBHI. Oke, masih ada yang satu lagi. Cek dulu TSPC. Oke lah, ini uptrend kok ya. Uptrend bagus ya, selama dijaga di 1520 sampai 1500 oke lah. Ini resisten ada di pertama 1570. Kalau jebol akan lebih menarik, dia akan uji lagi ke 1600-nya ya. Itu salah satu resisten kuat TSPC di 1600. Ya masih oke lah selama dijaga di 1520 untuk TSPC. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih. Selamat beraktivitas, semoga selalu cuan. Oke, salam cuan.